Konco Virtual. Welcome back to DTC, Dinda Tahir Channel. Oke, kali ini buku yang mau gue bahas adalah Tentang Kamu karya Terelie. Mohon maaf nih, bukunya udah agak-agak soak ya karena menurut gue, dan ini salah satu yang paling atas ya. Tapi kalau dari sisi gue pastinya kurang meyakinkan lo Konco Virtual. Makanya gue mau menghadirkan seseorang yang nggak suka baca tapi dia berhasil membaca buku ini sampai habis dan dia berpikir kalau buku ini seru banget. Oke, langsung aja gue undang ke sini orangnya. Oke, ini dia Aldi Agustian Wibowo. Kalau tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama Aldi tentang pengalaman dia sebagai orang yang gak suka baca. Ketika baca Tentang Kamu ini, gue masih mau ngobrol lagi sama satu orang. Tapi kalau yang kali ini topiknya tuh lebih ke kehaluan dan harapan kita. Gimana serunya kalau misalkan buku Tentang Kamu ini difilmin. Langsung aja kita undang orangnya. Alright, this is it. Narasumber kedua gue, Arda Prima Tahir. Sehat Konco Virtual? Halo Konco Virtual. Oke, langsung aja. Kan you udah baca buku ini. Berapa rating yang you kasih untuk Tentang Kamu? Kalau disuruh ngasih rating, berarti gue kasih skala berapa nih? 1 sampai 10. 1 sampai 10, 8,5. What? That's not enough, man. I give this like 9.5. Ya 8,5 atau 9 lah. Pokoknya sebagus itu. Stingy. Oke. Ini kan bagus banget dan seru banget kan ceritanya. Parah. Is it worth filming? Iya, karena nggak tahu sih ya. Maksudnya pasti kan faktor untuk bikin film tuh banyak, dari budget, kemudian nilai jualnya dan lain sebagainya lah. Tapi menurut gue ini worth banget. Tapi kenapa se-worth itu? Apa yang bikin buku ini tuh bakal bagus banget kalau misalkan difilmin? Yang paling penting itu adalah amanat yang kita dapat dari novelnya. Novel ini tuh syarat nilai banget, dan banyak yang bisa kita dapetin kalau baca novel Tentang Kamu. Betul banget, banyak banget kayak pesan moralnya gitu ya. Iya. Dan sosok si Sri Ningsihnya itu kayak tangguh banget dan bikin kita yang baca tuh, oh gue harus jadi kayak dia gitu. Iya. Gitu gak sih? Pesan yang paling dapet sih itu intinya adalah kalau kita mau sukses ya kita harus berjuang sekuat tenaga lah. Even banyak hambatan ya kan dalam mencapai kesuksesan, itu pasti ada jalannya kalau kita memang niat. Betul banget. Jadi intinya ya from nobody to somebody kayak Sri Ningsih. Iya. Dan kayak semua orang tuh harus baca. Kalau emang ada yang nggak suka baca, ya harus difilmin sih. Jadi orang tuh tahu pesan-pesan apa yang mau disampaikan oleh penulisnya itu di dalam buku ini, ya kan? Iya. Tapi nggak sukanya kalian baca, menurut gue ya nggak tahu sih. Mungkin suka atau enggaknya kan tergantung selera masing-masing gitu. Tapi kalau nggak suka baca pun menurut gue pasti menilai novel ini bagus. Iya, kan kemarin Ai juga wawancara si Aldi kan. Jadi ya dia bilang dia aja nggak suka baca, tapi dia bisa namatin buku ini yang 524 halaman tuh emang berarti keren banget dong. Soalnya bahasanya tuh enteng, terus apa ya, narasinya tuh deket banget sama kita gitu, karena ini juga tentang kehidupan ya. Jadi seolah-olah tuh kita ada di cerita itu sih gitu intinya. Karena ini kan emang genre-nya itu kan biografinya tokoh si Sri Ningsih ini. Nah, karena ini worth filming, siapa aja aktor dan aktris yang pantas memainkan tokoh utama di sini? Kan di sini banyak ya tokoh utamanya. But we're talking about just the main characters. Si Zaman Zulkarnain sama Sri Ningsih. Siapa menurut you yang bakal bagus banget dan cocok untuk jadi Zaman Zulkarnain? Nah, kalau menurut gue itu yang cocok jadi zaman ya, jadi zaman dulu itu Rio Dewanto atau ini Ferdi Nuril ya. Siapa? Ferdi Nuril, sorry, yang main Ayat Cinta. Ayat Cinta. Karena Ferdi Nuril. Ya itulah yang main Ayat Cinta. Sorry nggak apa namanya.
Tapi Fedi Nuril kayaknya kurang tinggi. Kalau di bayangan Ai tuh Zaman tuh lebih tinggi gitu dan keker badannya, walaupun nggak sekeker itu tapi kurus dan kenceng gitu sih. Kalau Ai lebih milih Oka Antara, itu bakal keren banget sih. Kalau lihat actionnya dia di film Foxtrot itu sumpah the best banget. Karena di film ini, di buku ini juga ada actionnya sih. Ketika si Zaman itu ngelawan musuh-musuhnya gitu, karena dia emang juara taekwondo. Oka Antara juga cocok sih karena ininya ya, parasnya tuh intelek kalau Oka Antara. Iya, pas banget untuk sosok seorang pengacara ya kan. Oke, jadi you milih Rio Dewanto, Fedi Nuril sama Oka Antara. Iya, nanti konco virtual pilih sendiri yang paling cocok yang mana. Ya, tapi harus baca bukunya dulu sih, baru kalian bisa milih ya kan. Alright, kalau itu Zaman, sekarang Sri Ningsihnya nih, the main character of the main characters. Oh iya. Siapa? Oke, Sri Ningsih. Jadi singkat aja tentang kamu ini, narasinya tuh menceritakan si Sri Ningsih dari dia kecil sampai dia tua, literally tua ya. Jadi sampai dia di panti jompo. Nah, kalau ngelihat dari perspektif kita gitu, misalnya nih kita memposisikan kita sebagai sutradaranya, pasti kan mau dong filmnya laku. Jadi gue milih aktris muda. Jadi titiknya itu titik berat ceritanya itu di masa dia ketika muda. Itu Adinia Wirasti ya? Adinia Wirasti ya, if I'm not mistaken. Adinia Wirasti atau siapa tadi? I forgot, man. Nanti cut aja ya. Ya. Adinia Wirasti, Tara Basro. Isn't it? Oh iya, sama Tara Basro. Adinia Wirasti. Ya, Adinia Wirasti atau Tara Basro. Tapi I think mereka itu ketinggian. Maksudnya tubuhnya tuh ketinggian, karena digambarin di sini Sri Ningsih itu badannya pendek dan gempal dan dia nggak putih ya, kulitnya sawo matang. Kalau Ai lebih milih Nirina Zubir. Menurut Ai dia tuh cocok banget ya, walaupun sekarang dia umurnya udah 40 tahunan, sedangkan di sini Sri Ningsih kebanyakan diceritain ketika dia umur 30 tahunan. Tapi ya makeup bisa lah dimudah-mudahin gitu. Tapi Nirina Zubir tuh bakal cocok banget karena sosoknya secara look itu cocok banget sama Sri Ningsih. Alasan kenapa gue milih Adinia Wirasti dan Tara Basro itu karena looks mereka berdua itu paling pas lah buat ngegambarin karakter Sri Ningsih yang tangguh, wanita tangguh ya, terus mandiri dan pantang menyerah. Iya sih ya, mereka emang dari muka aja udah kelihatan keras dan strong gitu. That's why. Sih. Tapi tetap aja badannya tuh kayak ketinggian. Mungkin Nirina Zubir bisa memainkan gitu. But we don't know. Ini cuma kayak pendapat kita masing-masing. Nanti konco virtual pasti punya kandidat lain ya kan. Kalau memang sudah baca novelnya. Tapi emang bener harus banget baca buku ini seumur hidup kalian, walaupun cuma sekali, ya kan? Yap, ini recommended banget sih. Walaupun novel lama ya 2016, tapi nggak nyesel lah ya kalau baca ini. Nggak nyesel banget lah, aja baca 2 kali tuh kayak wow, merefresh otak sekali dan kayak membuka luka lama. Soalnya alurnya juga kreatif banget sih si Terelie di novel gak ketebak ini. Gitu ya kan, twistnya bener-bener berasa banget gitu, kreatif actually. Emang riset yang dalam itu menghasilkan karya yang kayak banget sih. Ini salah satu novel Terelie yang nggak tahu sih ya, menurut gue risetnya itu paling mantep lah dari Terelie dibanding novel dia yang lain. Bener, dan ada sisipan-sisipan kejadian zaman dulu, misalkan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di tahun-tahun dulu ya kan, zaman Pak Harto ya. Iya. Dan dia masukin pas di Surakarta itu. Dan dia masukin ke sini, tapi kita ngerasa tuh kayak real gitu loh. Gila, keren banget sih. Alright, thank you so much for being my video. You're welcome, konco virtual. Di video-video selanjutnya, dan semoga review kali ini menginspirasi kalian untuk mau membaca. Bye.